Shalom Bapak Ibu. Di sini saya hanya akan menyampaikan apa yang saya dapatkan dalam renungan kami pada saat malam hari ini, yaitu yang berkaitan dari Matius pasal 13 ayat yang ke 38 bagian B dan ayat 43. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Bapak Ibu, apa yang saya renungkan pada malam hari ini yaitu tentang anak kerajaan dalam Matius tadi, ya, itu diidentikan dari ayat 38 tentang anak kerajaan. Kemudian di pasal 40 ayat 43 dikatakan di sana orang benar akan bercahaya di dalam kerajaan Bapa. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentang anak kerajaan atau orang benar ini, saya tahu bahwa ini pasti memiliki nilai-nilai dan sikap hati di dalamnya, oleh karena adanya yaitu roh keputraan, roh keputraan. Maksudnya yaitu seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus itu tentang roh Kristus, roh Sang Putra, roh keputraan. Nah, roh keputraan ini yang akan dapat menampilkan secara nyata, real, dalam kehidupan orang benar, Jadi semenjak kita percaya kepada Kristus Tuhan Anak Allah itu, dikatakan di dalam kita ini ditaruh atau dimeterai dengan kehadiran Roh Kudus. Nah, roh inilah yang sebenarnya ini juga akan membawa kita, akan membuat kita memiliki sifat-sifat Kristus. Maka di dalam kita akan yaitu nyata tentang roh Kristus itu bersifat karakter atau sikap, nilai-nilai kehidupan yang benar di hadapan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi roh keputraan ini yang mungkin dapat menampilkan secara nyata atau real dalam kehidupan orang benar, roh keputraan, roh keputraan membuat kehidupan kebenaran, roh keputraan membuat kehidupan kebenaran kita bukan dari sudut pandang waktu. Maksudnya misalnya anak ini lahir tanggal sekian, bulan sekian, kalau umurnya sekian itu sudah menandakan kalau anak ini sudah dewasa atau balik. Itu artinya dari sudut pandang waktu. Tapi roh keputraan ini membuat kehidupan kebenaran kita bukan dari sudut pandang waktu. Contohnya di dalam Yakobus pasal 1, Yakobus pasal 1, Saudara. Kita lihat di sana, Yakobus berkata demikian, Rasul Yakobus, ayat yang ke-18, atas kehendaknya, yaitu kehendak Allah sendiri, Allah telah menjadikan kita oleh firman kebenaran. Nah, ini menjadikan itu berarti proses, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung, menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Nah, ini jadi ini tidak menunjukkan waktu, tapi seberapa jauh, seberapa dalam, haleluya, kita ini memiliki hubungan dengan Bapa,
Jadi dalam Yakobus ini, anak sulung ini ya menunjukkan ya kepada kita bagaimana kedewasaan kita, seberapa besar atau dalam hubungannya kita dengan Bapa. Ya, gitu ya. Jadi semakin kita dalam, semakin dekat dengan Bapa, wah kita semakin haleluya, prosesnya itu seperti itu. Kita akan semakin bertumbuh dewasa, semakin mengerti, semakin memahami, diperlengkapi oleh Tuhan. Ya, dengan hikmatnya, pengertiannya, haleluya, pengetahuan, kekuatan, pengenalan, takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Itu akan membawa kita ya kepada kedewasaan, sehingga dikatakan kamu akan pada tingkat tertentu menjadi apa? Anak sulung. Menjadi ini berarti ada proses menjadi anak sulung. Ya. Nah, jadi kedewasaan itu tidak waktu tapi proses. Jadi semakin kita cepatnya ya, semakin kita cepat nangkap ya, semakin dewasa. Nah, maka dikatakan Rasul Paulus, kamu jangan menjadi orang yang lamban, ya kan? Nah, tapi mari kita akan terima dengan percaya, dan kita terima, kita ikuti apa yang dikehendaki oleh Allah. Kebenaran yang kita terima, kita harus menghidupinya, sehingga haleluya, roh keputraan itu, yaitu sikap dan nilai hidup Sang Kristus itu betul-betul nyata dalam kehidupan kita. Ya, itu. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Ya, coba kita akan lihat selanjutnya. Juga di dalam Ibrani 12 ayat 23. Ya, Ibrani 12 ayat 23. Saudara, ya, coba kita lihat di sini. Ibrani 12 ayat 23. Haleluya. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga. Nah, ini di sini juga menunjukkan kepada kita ya bahwa yang masuk dalam himpunan kudus nanti, ya kehidupan yang tak tergoncangkan dalam kerajaan ini disebut anak-anak sulung. Tidak anak sulung, tapi anak-anak sulung. Jadi tidak cuma 1-2 orang, banyak. Ya, jumlahnya banyak. Ya, tak terbilang. Nah, ini menunjukkan seberapa besar roh keputraan atau pribadi atau karakter sifat Kristus itu ya berotoritas atau istilahnya itu menjiwai dalam kehidupan kita orang-orang benar tadi. Ya, jadi kalau kita orang benar, pasti di dalam kita ya roh yang tadinya itu dikatakan firman Tuhan sebagai tanda metereng. Tapi kalau ini terus dipupuk, disirami, diberi makan apa saudara? Firman. Maka dikatakan roh itu akan bekerja, dan firman itu sebagai pedang roh dikatakan. Ya, roh itu akan bekerja kalau di dalam kita ada firman, dan ini akan membawa prosesnya kita. Kita diproses oleh karena ada firman, ada roh. Ya, sehingga akan semakin jelas. Ya, roh keputraan ini nilai-nilai atau sikap hati seorang anak yang tunduk, taat, setia, bahkan sampai mati. Itulah yang ditunjukkan di dalam pribadi Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, sampai di situ kita tahu bahwa di dalam kerajaan Bapa ya itu terjadinya kita masuk di dalam bilangan karena apa? Kita memiliki tadi roh keputraan. Ya, roh keputraan, miliki sifat pribadi Kristus atau roh Kristus itu ya dikatakan oleh firman Tuhan. Itu berbicara tentang ketundukan, ketaatan dan kesetiaan kita kepada Bapa. Ya, puji Tuhan, tidak tergantung seberapa lama kita menjadi orang Kristen, tidak. Tapi seberapa jauh, seberapa dalam kita memiliki hubungan relationship dengan Bapa. Ya, yaitu dengan cara banyak menikmati firman-Nya dan banyak berkomunikasi
dengan Bapa di dalam roh. Haleluya. Maka sembahlah Dia dalam roh dan kebenaran. Itu akan membawa saudara dan saya akan semakin hidup, dewasa, dan pada tingkat tertentu dikatakan kamu akan menjadi yang sulung dari antara semua ciptaannya. Tuhan memberkati.